menjadi presenter yang baik. So pesan saya kepada Anda semua, mohon anak-anaknya dilatih dari kecil supaya mereka latihan terus. Pada saat mereka latihan terus, mereka bekerja keras, mereka memperbaiki dan mereka akan menjadi great presenter. Jadi mohon maaf, tidak ada bakat. Semuanya adalah hasil kerja keras dan latihan. Terima kasih. Oke, Bu Sarah, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ada dari Ferry dan juga ada yang dari Pak Abdul dan Lia ya. Jadi pada saat presentasi atau gini, yang pertanyaannya adalah yang dari Ferry dulu. Apa yang membuat Pak Pambudi begitu confidence dalam melakukan presentasi? Mungkin tolong di-sharing Pak Pambudi, itu sebetulnya it's something yang memang kalau persiapan sudah semua tips and tricksnya ada. Apa yang membuat Bapak confidence? Dan kalau ditambahkan lagi ada beberapa nih yang komen bahwa saya udah berlatih namun sering gugup, kadang timbul rasa garing sendiri. Gimana solusinya ya Pak ya? Good. Demikian Pak. Oke. Ini rahasia berikutnya. Saya latihan pakai video. By the way, pada saat saya ngomong sekarang ini lagi ada video di depan saya. Dan insya Allah semoga saya bisa taruh di YouTube. Oke. So, kalaupun Anda gugup atau apa, itu berarti karena kita kurang latihan. Anda bilang saya pernah latihan. Oke. Apakah Anda pernah latihan sendiri? Apakah Anda pernah latihan di depan cermin? Dan apakah Anda pernah latihan di depan video? In the end of the day ya, orang itu berprestasi lebih bagus kalau Anda pengen lebih sukses dari yang lain, bukan karena bakat, bukan karena apa, tapi karena Anda bekerja lebih keras dari yang lain. Mohon maaf kalau saya confident karena memang saya berlatih lebih keras dari yang lain. Saya pernah berlatih pakai video, setelah itu saya lihat lagi. Saya lihat lagi dan saya lihat lagi. Dan saya catat. Kira-kira saya sendiri tertarik nggak sama video seperti ini? Dan saya akan catat yang bagus apa, yang kurang apa saya perbaiki. Saya belajar itu karena suatu saat saya pernah ikut tes. Buat rekan-rekan pesulap di sini pasti tahu ada yang namanya British Magic Circle. Itu tes untuk menjadi member dari British Magic Circle di London sana. Dan ada 3 dewan juri yang mengamati Anda. Yang satu melihat dari depan. Jadi dia ngelihat presentasi Anda. Yang satu ngelihat dari belakang. Jadi dia tahu semua rahasia dan trik Anda. Yang satu lagi nggak ngelihat Anda, dia ngelihat audience. Dia hanya ngelihat reaksi penonton. Apakah Anda berhasil mengentertain mereka? Kira-kira begitu. Same story. Kadang-kadang saya berlatih dan menggunakan 3 video. 3 kamera video. Sekarang kamera udah murah. Handphone 1,5 juta udah ada videonya. Anda taruh 3 video, Anda lihat. So again, kalau Anda merasa masih kurang confident atau masih garing, the only answer adalah try harder. Practice harder. Kira-kira begitu. Thank you very much. Next, Bu Sarah. Yes, Pak. Ini juga saya dari tadi screening cukup banyak pertanyaan yang terkait lebih kepada mereka sudah siap tapi tetap saja nervous dan hilang semua yang mereka sudah persiapkan materi dan lupa apa yang mereka harus sampaikan. Okay. Dan ketika pun menyampaikan mereka tidak merasa confident ataupun professional dalam menyampaikan. Jadi how to handle or deal with this difficult situation and difficult questions yang dilontarkan oleh para peserta. Oke, good. Pertama, kalau Anda takut lupa, jawabannya sederhana kan? Pakai kartu contekan seperti ini. Yang penting-penting ada di sini. Dan ini bisa berisi statistik, kurva, angka-angka yang kompleks bisa ada di sini. Jadi Anda nggak mungkin lupa. Itu satu. Kedua, kalau Anda ditanya sama partisipan, ada 2 kemungkinan. Anda tahu jawabannya atau Anda tidak tahu jawabannya. Kalau Anda tahu jawabannya, sampaikan dengan sopan. Kemudian Anda tanyakan, udah jelas? Did I answer your question? Dia akan bilang jelas. Oke. Atau pertanyaan berikutnya, emang Anda nggak tahu? Kalau Anda nggak tahu gimana? Ya Anda jangan bertindak seperti dewa yang malu kalau pertanyaannya nggak tahu. So what you do? Pada saat setiap presentasi ya, saya akan punya catatan. Dan saya akan bilang, wah pertanyaan Anda keren ya. Mungkin karena Anda punya banyak pengalaman di situ. Saya catat dulu ya.
Saya catat dulu, nanti setelah presentasi ini, saya minta Anda kasih email ke saya. Dan kemudian besok saya jawab ke Anda. And you did it. Jadi setelah Anda keluar dari presentasi, minta email, malamnya cari Google, tanya senior, tanya mentor, tanya bos atau siapapun, dan besok email ke dia. Again, saya pernah mengalami hal itu. Saya nanya ke Dave Ulrich, profesor, udah tua, udah pengalaman, dia nggak tahu. Setelah itu dia kirim ke saya. Kalau profesor aja belum tahu, berarti memang ungkuk kita kadang-kadang wajar kalau kita belum tahu. So take it easy. Anda bukan dewa. Catat pertanyaannya, jawab besoknya. Terima kasih. Next. Ya Pak, ada beberapa Pak Pam yang terkait dengan menghadapi audiens dengan jabatan atau grade lebih tinggi. Jadi para senior-senior, para expert. Jadi kadang belum presentasi saja, memang sudah quote unquote itu ya, lose confidence duluan. Yes. Itu Pak. Good. Mungkin ada tips tersendiri untuk audiens yang memang jabatannya lebih tinggi. Excellent. Thank you. Pertama, meskipun mereka jabatannya lebih tinggi, tapi Anda punya waktu lebih banyak dalam masalah itu. Jadi Anda harus serius. Kalau perlu 3 hari, siapkan presentasinya. Kalau perlu seminggu. Dan Anda Google, Anda cari statistik dan lain sebagainya. Dan Anda bikin contekannya, mereka nanya apapun Anda jawab. Jadi Anda raise the respect. Mereka akan menghormati Anda. Kira-kira begitu. Oke, that's number 1. Jadi Anda semuanya tergantung preparation. Dan preparation itu bukan hanya penyampaian, tapi kontennya disiapkan. Kira-kira begitu. Nah, berarti Anda mungkin googling, baca buku, dan lain sebagainya. Sampai banyak hal yang Anda tahu mereka belum tahu. Ya iyalah. Anda punya 3 hari atau 7 hari untuk mempersiapkan hal itu. That's number 1. Kedua, meskipun mereka senior banget, tapi kan mereka manusia juga. Kalau mereka manusia, berarti ada salah satu sisi human yang Anda bisa mainkan. Contoh, misalnya ada direktur keuangan, orangnya angker banget, tapi dia supporternya Manchester United misalnya. Anda datang dan bercanda, bilang, saya biasanya supporternya Liverpool, tapi karena hari ini saya mau presentasi dan minta budget, oke lah, untuk hari ini aja saya akan menjadi supporternya Manchester United misalnya. Atau Anda presentasi di depan HR Director, Anda bilang, saya tahu bahwa presentasi ini mungkin dicatat HR untuk menjadi promosi saya, tapi kayaknya ngelihat hasil saya presentasi kali ini kayaknya saya hopeless dulu deh. Kasarannya begitu. So Anda menjawab itu dengan manusiawi, bercanda, dan mentertawakan diri Anda sendiri. Lama-lama they will be with you. Ingat tugas Anda membuat connection, bridge berjalan antara satu orang dengan yang lain supaya bisa berjalan lancar. Ingat, bukan perlombaan, bukan pertandingan antara Anda dan mereka siapa yang lebih pintar, tapi it's about connecting together. Terima kasih. Mbak Sarah, mohon maaf, ada satu pertanyaan yang harus saya jawab di sini ya. Ada dari sahabat saya, Ibu Luki di Singapura. Kalau presentasinya estafet dengan beberapa presenter, regional perspektif untuk semanya sama, gimana cara bikinnya? Oke, keren banget pertanyaannya. Ibu Luki, terima kasih. Kangen untuk makan dimsum lagi bareng di Singapura. Anyway ya, jawabannya. Ingat bahwa sebuah presentasi itu terdiri dari 2 hal. Konten dan konteks. Yang Anda sampaikan tadi kan kontennya mungkin sama. Tapi konteksnya kan bisa dibikin berbeda. So Anda bisa put it differently ya. Anda bisa mulai dengan sebuah gambar yang beda. Anda bisa memulai dengan sebuah joke. Saya baru aja presentasi budget dan saya mulai dengan sebuah cangkir yang tulisannya EBITDA. Karena bagi orang budget atau finance itu EBITDA itu penting banget. Tapi saya ganti dikit menjadi EBITDA. Earning before income tax, depreciation, and coronavirus. Jadi earning before corona. Maksud saya budget setelah corona pasti berbeda. And it make them laugh. So already you start to be differentiate. Memang tugas kita akan lebih sulit. Karena Anda harus tampil berbeda dengan yang lain. Kalau enggak orang boring. Apalagi orang ketiga atau 4. Tapi bukankah presentasi itu begitu?
Anda mau interview ke sebuah job. Emang Anda pikir Anda satu-satunya yang lamar? Siapa tahu ternyata Anda orang ke-5 dari 4 sebelumnya. You need to be different. But then again, be human. Makanya saya tertarik dengan pertanyaan Bapak dari Karawang tadi ya. Apa anggapan Anda tentang manusia? Selalu ada 2P, profesionalisme dan personality. Secara profesionalisme bisa sama, tapi secara personality, be yourself dan tampilkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih. Bu Sarah, next question. Ya, terima kasih Pak. Tadi yang terakhir, jadi dengan dari Pak Yusuf, Pak Mckitson, dan Pak Aditya ya terkait dengan confidence, semoga sudah menjawab. Dan juga tadi terakhir, thank you juga Pak, isunya sudah sangat ini lagi udah cukup baik untuk diri kita resapi juga terkait dengan estafet itu tadi ya Pak ya. Nah ini ada lagi dari Mai Mustika. Silakan. Jadi saya Ilham dari Magelang, Jawa Tengah. Saya menanyakan tentang training. Saya dulu kerja sebagai training specialist selama 3 tahun mengajar training, dan dia beralih ke pekerjaan clerical dan sangat takut pada untuk naik panggung. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, ketika dia presentasi kata-kata selalu keliru, maknanya tidak tersampaikan, dan dia bertanya apakah ini sebetulnya faktor psikologi. Oke. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu, Pak? Keren banget, thank you very much. Bagaimana mengatasi kalau kita grogi atau apa? Kuncinya sederhana. Kalau Anda takut, bahasa Inggrisnya fear. Kalau fear itu what we need to do adalah face everything and risk. Berarti ya kalau Anda takut justru harus dihadapi ya. Dulu anak saya takut ketinggian. Pelan-pelan saya ajak naik ke tempat yang tinggi, saya naik ke Flying Fox yang menarik, saya ajak naik ke yang aneh-aneh sampai akhirnya sekarang udah berani naik bungee jumping. Contoh sederhana. So, Allah bisa karena biasa. Jadi mohon maaf Pak, Bapak itu bukannya tidak bisa, tapi karena tidak terbiasa. Berarti caranya gimana? Ya biasakan. Mulainya gimana? Sederhana. Presentasi di rumah, setelah itu di RT, kalau perlu sambutan di RT, dengan tetangga dan lain sebagainya. Bapak saya pertama kali nyuruh pada saat saya SD, saya disuruh ngomong di depan kelas. Contoh. So, you start small and step by step. Jadi latihan terus, tapi dari yang kecil. Don't worry. Kalau Anda dilatih terus-menerus, suatu saat nggak akan gugup lagi. Nggak akan grogi. Don't worry. Apalagi kita ini sering kali kalau Anda baca buku presentasi, ada yang nakut-nakutin. Dibilangnya, orang lebih takut presentasi daripada mati. Ada yang bilang begitu di Amerika. Katanya ketakutan pada presentasi itu ketakutan nomor 1. Wah. Dan terus daripada orang disuruh presentasi, mending dibunuh aja, begitu. No, semua akan bisa dilakukan kalau kita latihan. Dan latihan tidak usah, mohon maaf. Tadi Anda lihat saya tampil di depan sekitar 3.000 orang di Filipina. Saya pernah tampil di depan 5.000 orang di Beijing. Tapi bukan berarti bahwa langsung memulainya dari situ. Saya juga masih gemeteran. Itu energi yang bagus. Tapi begitu saya tampil di depan panggung, saya akan pede. Karena saya punya contekan. Karena saya udah pernah latihan. Kira-kira begitu. Presentasi itu sama seperti pergi ke luar negeri. Mohon maaf. Kalau Anda pertama kali pergi ke luar negeri, Anda gugup. Waduh, gimana ya? Jangan-jangan imigrasinya nanti ya galak. Jangan-jangan tas saya diperiksa dikira bawa drug. Mana saya dititipin tepung terigu lagi sama nenek saya. Nanti jangan-jangan dikira itu narkotika. Kita deg-degan. Bayangin saya umur 17 tahun dari Magetan ke luar negeri pertama kali ke Perancis. Apa nggak deg-degan? Of course deg-degan. So presentasi juga begitu. Sekarang umur saya udah 50 tahun lebih. Saya udah pergi ke 50 negara. Saya ke luar negeri. Ya udah merem aja. So, ingat baik-baik. Allah bisa karena biasa. Jadi ya, Bapak yang dari Magelang, Anda bukannya tidak bisa, tapi Anda tidak terbiasa. You just have to practice. Dimulai dari yang kecil, mulai di RT, RW, kelurahan, kecamatan, lama-lama Anda menjadi jagoan.
Kira-kira begitu. Thanks. Next. Ya, next Pak, ini ada pertanyaan dari M. Lutfan. Oke. Pak Pam, kebetulan saya adalah milenial Gen Z yang tinggal di Qatar. Ya. Saya sudah 2 kali menjadi MC di setiap acara pembukaan olahraga dan ingin mengextend karir saya. Bagaimana caranya? Oke. Mungkin pertanyaan lebih ke arah akselerasi. Ini Iya. pun juga ditanyakan ke beberapa penanya-penanya juga mengenai mengakselerasi level or expertise untuk berpresentasi, Pak. Excellent banget. Very good. Jadi kalau saya melihat pertanyaan, Anda udah keren. Karena udah bisa suruh jadi MC di Qatar pula. Congratulations. Dan Anda ingin sampai ke level lebih tinggi lagi. Oke, good. Problemnya adalah semakin tinggi, persaingannya makin banyak. Dan Anda di Qatar sana, saya tahu mungkin Anda saingan sama orang India, mungkin saingan sama orang Singapura, bahkan mungkin saingan sama orang dari Eropa misalnya. Oke. When you are talking about saingan, kompetisi, the only thing you need to do adalah diferensiator. Anda menambah diferensiator Anda. Contoh, Anda sudah menjadi MC yang bagus, good. Anda sudah menjadi bahasa Inggris yang bagus, good. Tapi kalau diferensiator Anda masih 2 itu, kan masih banyak lagi yang lain. Saya kasih contoh dengan saya. Contoh, saya bisa presentasi. Saya bisa bahasa Inggris. Saya lancar bahasa Perancis. Jadi kadang-kadang saya mengeluarkan peribahasa bahasa Perancis. Saya pernah punya pengalaman traveling ke 50 negara. Jadi saya ngerti budaya 50 negara. Contoh, tambah lagi saya bisa magic. Jadi kadang-kadang di presentasi saya kasih sulap atau magic. Pada saat semua itu digabungkan, nilai diferensiator saya makin banyak. Nilai diferensiator saya makin banyak, berarti kompetitor saya makin dikit. Pada saat kompetitor saya makin dikit, berarti chance saya untuk mendapatkan job itu jadi lebih banyak. So, kuncinya kalau kompetisi, create your differentiator. By the way, mohon maaf, ini bukan hanya bagi MC. Ini juga bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang nyari kerjaan. Kalau cuman ngandelin S1, banyak temennya. S1 dan bahasa Inggris mungkin juga mulai banyak. Tapi kalau mereka bisa 2 atau 3 bahasa asing, pernah tinggal di luar negeri, punya pengalaman berorganisasi, diferensiatornya makin banyak, berarti kemungkinan mendapat pekerjaan akan semakin tinggi. So, to answer your question, build your differentiators. Pakai S. Terima kasih. Next. Bu Sarah. Halo. Masih bisa dengar saya? Yes. Silakan. Bisa. Ya, so next-nya adalah dari beberapa pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah Pak Yon Edi, dan ini juga ada beberapa penanya yang serupa bahwa mereka bertanya, dalam hal berpresentasi dalam kondisi COVID ini, seringkali mereka harus berpresentasi secara online. Bagus. Bagaimana supaya tetap menarik untuk para peserta karena kondisinya jauh berbeda, suasananya jauh berbeda, gimana cara supaya mereka terus untuk menyimak. Demikian, Pak. Wow, keren banget. Terima kasih, Kak. Good. Saya tahu bahwa dalam suasana COVID lebih sulit. Contohnya baru kita lihat kali ini ya. Tadi dimulai 500, 40 orang udah pergi ya. Saya jamin kalau kita face to face nggak ada yang pergi ya. Tapi ini ternyata 40 orang udah pergi. Wadasnya emang lebih sulit. Jadi karena akan lebih sulit mengontrol ya. Mungkin yang pergi ini karena lagi beli pulsa di warung sebelah juga ya. Aku nggak ngerti ya. But anyway ya, sebenarnya memang lebih sulit itu jelas. Tapi bisa diakali. Apa maksudnya? Kalau kita lagi online, kan kita nggak ngelihat orangnya secara langsung satu persatu. Lain kalau dengan ketemu. Berarti attention span kita memang lebih rendah. So, yang kita lakukan berarti adalah bahwa kalau Anda sedang presentasi secara online, waktunya diperpendek. Lihat baik-baik. Saya biasanya kalau presentasi 1 jam, tapi tadi kalau saya presentasi langsung saya cut menjadi hanya 30 menit dan langsung tanya jawab.
Dan ternyata dengan tanya jawab lebih menarik karena orang lebih ingin tahu apa yang ditanyakan orang dan isinya lebih relevan. Berarti kalau Anda presentasi secara online, waktunya diperpendek, interaksinya ditambah. Terima kasih. Sudah jam 9.15. Boleh kita pertanyaan terakhir, Bu Sarah? Bu Sarah, Pak Pam boleh satu penanya nih. Silakan. Dari teman saya BUMN, Bapak Ferdian. Izin Pak Pam, apakah dalam beberapa presentasi yang cukup serius, misalkan urusan kedinasan pejabat negara atau presentasi ilmiah, para pesertanya cukup expert, apakah kita dimungkinkan untuk membuat contekan berupa skrip dan kita bacakan dengan mengikuti slide-slide dalam paparan? Oke, good. Mohon maaf, terima kasih. Pertanyaan keren. Bapak, namanya contekan. Kalau contekan kan disembunyiin. Nggak boleh ada yang tahu. Makanya contekan saya segini ya. Bentuknya segini ya. Supaya saya bisa tutupin pakai tangan saya. Jadi nggak ada yang tahu. Terus namanya nyontek. Harus jago. Berarti nyonteknya jangan begini nih. Ngelihatnya begini, kelihatan. Bahasa Inggrisnya glimpse. Ngelihat dengan cepat. Berarti Anda cuma begini ya, sambil berjalan ke orang lain ambil begini dan lihat terus langsung diginiin. Semoga nggak usah ngelihat begini ya, karena mestinya Anda sudah tahu dan hafal isinya. Semoga tidak usah ngelihat contekannya banyak-banyak, makanya persiapannya harus lebih banyak di awalnya. So to answer your question, slide-nya kan ada. Jadi ada slide. Anda boleh pegang contekan, tapi tidak ada yang tahu tentang contekan. Makanya di situ tadi lihat slide yang lagi ditampilkan, namanya secret weapon, senjata rahasia. Kalau rahasia itu maksudnya tidak ada yang tahu. Terima kasih. Next, mohon maaf, ada satu pertanyaan yang harus saya jawab dari Hafif yang ada di Cinere ya. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang sangat teknikal seperti aktuari dalam bahasa awam yang bisa menarik attention audience? Sederhana, Mas Hafif. Anda bikin presentasinya, Anda terangin ke anak SMA, Anda rehearsal, Anda dry run, Anda coba ke anak SMA, mereka ngerti atau tidak. Kalau mereka ngerti, good. Kalau nggak ngerti, diganti lagi. Cari bahasa yang lebih susah. Jadi Anda bisa melakukan pilot atau guinea pig atau kelinci percobaan ke orang awam. Beberapa presentasi saya kadang-kadang saya cobakan ke anak-anak saya yang masih SMP ya. Beberapa percobaan saya kadang-kadang malah saya presentasikan ke pembantu saya. Mereka ngerti, saya teruskan, mereka nggak ngerti, enggak. Saya dulu pernah menerangkan yang namanya GSM System Training. Training yang sangat rumit. Ada traffic channel, ada signaling system number 7. Nah ini teman-teman saya masih ingat semua. Pak Arista, Pak Revi, Mbak Ulfa, Mbak Weni masih ingat bagaimana kita naruh signaling system number 7 di channel time slot 16 kalau kita lagi main di Abyss Interface misalnya. Nah itu very complicated tuh. Tapi kita bikin dalam bahasa yang semudah-mudahnya dan kita cobakan sampai orang awam pun mengerti ya. Kalau mereka mengerti ya, then you can continue. Kalau mereka nggak ngerti, disederhanakan lagi ya. Baru setelah itu kita ulang lagi.